Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja-puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak dan begitu besar karunia, wabil khusus nikmat iman Islam yang hingga hari ini kita masih bisa merasakannya. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid yang Allah muliakan dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang telah hadir di waktu mulia ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di minggu kelima dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang insyaallah akan membahas sebuah tema dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering ya berkata tawakal, pasrahin aja sama Allah, kan begitu ya. Kadang-kadang tawakal kita baru sekedar tawakal di mulut saja, tawakalnya baru sekedar di lisan saja, tapi belum mantap di dalam hati. Maka oleh karena itu, insya Allah hari ini kita akan bahas apakah makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal adalah memasrahkan diri atas segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa dengan maksimal. Ini kuncinya ya. Jadi tawakal itu bukan berarti bermalas-malasan diam di rumah tanpa harus ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Ada usaha dan ada doa yang telah dilakukan dengan maksimal, barulah kita bisa bertawakal. Tawakal sendiri adalah rukun dari ikhtiar dan berdoa. Jika kita berdoa saja tanpa ikhtiar dan tawakal, maka doanya pasti sia-sia. Apalagi ikhtiar tanpa doa, ini orang yang sombong sekali, kan begitu. Maka di balik ikhtiar dan doa yang kita lakukan bersama-sama ada tawakal di dalamnya. Karena tawakal ini adalah bagian dari rukun ikhtiar dan doa. Sekarang pertanyaannya, doa dulu apa ikhtiar dulu nih Pak? Doa dulu apa ikhtiar dulu? Bareng-bareng. Iya, Bapak mau ngerjain proyek tapi ngaji doang, doa doang di masjid, nggak kelar-kelar proyeknya, kan begitu ya. Tapi ketika kita berikhtiar dan berdoa, maka insya Allah semua urusan akan Allah bantu. Ada Pak sahabat kami ketika di Mesir itu sangat yakin sekali Pak dengan tawakalnya, bahwasanya rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa ikhtiar dan doa. Sehingga beliau ini, Masya Allah ya, beliau ini berdiam di masjid, dan ketika di masjid itu kan biasanya Pak, di masjid di Mesir itu ada bantuan makanan, ada bantuan berupa uang saku begitu ya. Dia berkata, sesungguhnya makanan dan uang itu kalau Allah sudah memberikan rizki takaran kepada kita, maka tidak akan kemana-mana begitu. Tanpa ikhtiar pun ini bisa saya dapatkan. Akhirnya dia bersembunyi di balik meja Pak. Di masjid ini biasa kayak ada mimbar, kemudian ada meja. Dia bersembunyi di balik meja untuk apa? Untuk meyakinkan kepada kami bahwasanya rizki itu pasti akan datang nyamperin begitu. Tanpa harus ada ikhtiar dulu. Akhirnya ketika ada pembagian nasi kotak begitu, semua orang sudah dibagi kecuali dia. Ya orang bersembunyi, gimana mau ketahuan sama pengurus masjid kan gitu ya. Lama kami sudah makan, dia belum makan juga. Lama kami sudah mau selesai makan, dia belum makan juga. Akhirnya mungkin perutnya lapar, tanpa sengaja mejanya itu kepentok sama kepalanya Pak. Kepentok dengan kepalanya, akhirnya dia mengadu gitu loh Pak. Aduh begitu ya. Akhirnya ketahuan sama DKI masjid, loh ada orang di situ. Datanglah DKI masjid, oh ada orang di sini, kamu belum dapat nasi kotak ya? Belum Pak. Akhirnya datanglah nasi kotak tersebut kepada dirinya, dan dia langsung melahap nasi kotak tersebut. Akhirnya kami pun mendatangi dia, lihatlah
bagaimana rizki datang masih perlu ikhtiar minimal dengan kalimat aduh begitu loh. Iya, karena memang harus ada ikhtiarnya gitu loh. Nggak mungkin kita diam di rumah tiba-tiba nasi padang datang, enggak ya. Harus datang atau mesen by online atau datang sendiri kan begitu. Jadi ternyata tawakal itu haruslah dibarengi dengan ikhtiar dan doa begitu. Ini Pak, surah Al-Maidah Allah menyampaikan, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka sesungguhnya Pak, identitas orang beriman itu adalah orang yang gemar bertawakal. Tapi ingat, setelah ikhtiar dan berdoa begitu ya. Tidak ada ketawakalan ya, tidak ada ikhtiar, tidak ada doa kalau tiga-tiganya tidak dijalani bersama-sama. Jadi semua harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak tawakalnya yang tidak kepada Allah nih. Ya, tawakal kepada apa misalnya obat begitu ya. Tawakal kepada Google Maps begitu ya. Kalau dalam perjalanan orang banyak tawakal banget Pak sama Google Maps. Jadi betul-betul memasrahkan diri kepada Google Maps, mau diarahin kemana aja pasti ikut Pak. Mau nyasar ke gang kecil ya, itu pasti ikut. Padahal itu tawakal kepada sesuatu. Dan Google Maps itu kan sebenarnya ciptaan Allah Pak. Ya, ciptaan Allah yang mana kita harus lebih bertawakal kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya kita sebelum berangkat minimal membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi, kemudian dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudita wa kufita wa wuqita. Sesungguhnya engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupkan, dan engkau pun telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini betul-betul luar biasa sebenarnya Pak, ya. Tawakal kepada Allah, memasrahkan diri segala sesuatu, segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang bikin berat itu apa sih Pak? Pikiran kita Pak, ya. Pikiran kita yang terlalu berlebihan, overthinking, sehingga kita kehilangan Allah Pak di dalam ikhtiar kita, di dalam urusan kita. Padahal kan sesungguhnya hidup ini kan hanya perpindahan satu masalah pada ke masalah yang lain, kan begitu ya. Terkadang dalam satu waktu masalah itu begitu menumpuk banyak sekali. Kalau kita tidak memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan sulit dalam menjalani hidup ini. Ya, kita sama-sama ketahui bahwasanya tawakal adalah kunci kesuksesan orang beriman. Dari mana kita tahunya? Nah, di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu lebih dari cukup. Saat kita sudah tidak punya dunia Pak, saat kita sudah tidak punya orang yang kita cintai di atas muka bumi ini, tapi kita ternyata masih punya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah jauh lebih dari cukup. Makanya orang-orang beriman pasti ketika beramal lillahi ta'ala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Sebagaimana setiap doa-doa kita, apapun amalan kita, baik itu dalam berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam beribadah, bertawakallah kepada Allah. Kita nih Pak, mohon maaf ya, ketika minum, kemudian kita membaca bismillah, sesungguhnya itu kita sedang bertawakal kepada Allah Pak. Kita itu sedang meminta kepada Allah, semoga yang kita minum ini menjadi penyehat tubuh kita. Tidak menjadi sumber penyakit, tidak membuat kita lebih sulit, begitu kan? Maka bertawakal dengan minimal apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, masuk ke rumah membaca doa, masuk ke masjid tadi membaca doa, bahkan ketika diam pun kita berbanyak berzikir, begitu.
Saat kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Apapun, saat kita makan, ya kita tuh makan pengen yang halalan, thayyiban, mubarakan, pengen yang halal, thayyib dan juga penuh keberkahan. Ada tidak Pak makanan yang halal tapi enggak thayyib? Ada tidak? Ada tidak? Banyak ya makanan yang halal tapi tidak thayyib. Apa itu? Ya contoh misalnya gula buat yang diabetes, kan gitu ya. Sambal buat orang-orang yang gampang mules tuh, ya. Terus apalagi yang darah tinggi biasanya larangannya apa? Ada nggak darah tinggi di sini, Pak? Garam, langsung tahu ya. Ya asam urat lah dan lain sebagainya itu kan tidak banyak larangan pantangan-pantangannya. Boleh jadi makanannya halal tapi tidak thayyib. Tapi ada juga ternyata makanan yang thayyib tapi nggak halal. Apa tuh? Makanan nggak thayyib. Makanannya thayyib tapi tidak halal. Makanan apa? Iya, buah tetangga gitu kan ya. Jambu ada di samping rumah, main ambil aja. Itu memang boleh jadi thayyib tapi tidak halal. Makanya yang diseru dalam surah Al-Baqarah ketika diperintahkan untuk makan dan minum adalah makanan yang halalan dan thayyiban. Harus satu paket. Sebenarnya thayyib itu bagus, Pak. Nama orang thayyib itu bagus, Pak. Cuman di Indonesia ini nama thayyib itu bergeser maknanya sih ya. Iya, nggak pulang-pulang 3 lebaran gitu loh. Jadi makin nama thayyib itu kurang gimana gitu rasaan tuh ya. Padahal bagus ya, Siti Thayyibah. Oh, cakep banget itu. Bahkan Grand Syekh Azhar aja hari ini Pak namanya Grand Syekh Ahmad Thayyib, Pak. Ya, karena thayyib itu baik namanya. Bagus artinya, begitu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka bertawakallah kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah, Pak. Kita ini kepengen dijaga oleh Allah lahir dan batin kita. Ada tidak orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah? Banyak, Pak. Ya, banyak. Bahkan boleh jadi dirinya terlihat seperti soleh, dirinya seperti ahli surga, ternyata matinya dalam keadaan murtad. Ada. Contoh Bal'am bin Baurah, Pak. Dalam surah Al-A'raf ayat 176, itu Allah mengabadikan satu orang yang mana Allah menyebutkan orang tersebut dengan hinaan yang sangat buruk sekali, Pak. Tidak pernah Allah menyampaikan hinaan yang sangat buruk di dalam Al-Quran kecuali kepada Bal'am bin Baurah, yaitu hinaan dengan menyerupai dirinya seperti seekor anjing, Pak. Dianjing-anjingin, Pak, gitu. Kita aja kan tersinggung, Pak. Sekarang yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Bal'am bin Baurah adalah Masya Allah, Pak, karena mujabud dakwah fi syada'id. Kata Imam Ibnu Katsir, Pak. Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan Bal'am bin Baurah ini adalah manusia yang setiap mengangkat tangannya akan Allah ijabah doa-doanya, Pak. Allah kasih doa-doanya. Sampai-sampai Bal'am bin Baurah ini menjadi delegasi sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Menjadi tangan kanannya, menjadi sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata mati dalam keadaan murtad. Kurang apa coba, Pak? Dekat dengan Allah, doanya diijabah, bahkan menjadi orang terdekat Nabi Musa alaihissalam, menjadi delegasi sunnahnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Raja Palestina yang ketika itu rajanya sangat zalim sekali. Ternyata Bal'am bin Baurah ditawari harta dan wanita. Kalah imannya. Kemudian Bal'am bin Baurah diperintahkan oleh rajanya ngerti nih, Raja Palestina ini ngerti bahwasanya Bal'am bin Baurah doanya mustajab. Coba tolong dong doain si Musa dan juga Bani Israel supaya susah hidupnya, supaya mati mereka. Maka Bal'am bin Baurah mengangkat tangannya dan berdoa, tapi masih berdoa kepada Allah, tuh aneh itu. Ya, sudah keluar dari jalur yang benar, tapi mintanya sama Allah. Mengangkat tangan kepada Allah, Bal'am bin Baurah setiap akan mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel, ini lisannya selalu berkata baik, Pak. Nggak bisa ngomong buruk. Berkata yang baik lagi, aduh nggak bisa saya nggak bisa mendoakan keburukan kepada mereka. Lalu bagaimana? Saya tahu kelemahannya Bani Israel. Apa itu? Tawarkan mereka wanita-wanita yang cantik. Akhirnya dikeluarkan wanita-wanita yang cantik dari negeri Palestina untuk menggoda orang-orang yang pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Dan ternyata banyak yang murtad, Pak. Disebabkan rencana ataupun siasat yang dilakukan oleh Bal'am bin Baurah. Dan Allah tidak ridho, akhirnya murka kepada Bal'am bin Baurah sehingga dimatikan dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Kemudian ada juga Rajal Unfuah, Pak. Rajal Unfuah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, delegasi sunnah ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan delegasi sunnah yang dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Tapi ternyata pada saat dia mendakwahi Musailamah Al-Kadzab, dirinya malah terdakwahi oleh Musailamah Al-Kadzab, murtad, Pak. Murtad.
Dan kata Nabi Muhammad SAW, nanti suatu hari nanti ketika aku meninggal dunia akan ada sahabatku yang mati dalam keadaan murtad, dan nanti di akhirat di neraka sana giginya akan sebesar gunung, Pak. Saking menyakitkannya tuh gigi, Pak, sampai dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala giginya siksaannya akan sebesar gunung itu. Dan orang itu ternyata rojalun fuah. Ingin mendakwahi Musailamah al-Kadzab, tapi ternyata Musailamah al-Kadzab ini kan adalah nabi palsu. Yang mana di Indonesia ini udah banyak nabi-nabi palsu ya. Dan luar biasanya alhamdulillahnya polisi kita ini alhamdulillah, Pak. Malaikat ditangkap, ya. Nabi ditangkap, kan begitu ya. Hebat, Pak. Ada Lia Eden. Lia Eden itu ngaku nabi apa Tuhan sih? Tuhan ya? Tuh. Oh, nabi. Ditangkap kan ya. Kemudian ada siapa lagi? Musadik dan kawan-kawannya. Sekarang mau ada Panji Gumilang dan kawan-kawannya, kan begitu ya. Itu Masya Allah, Pak, di Indonesia ini jualan agama tuh laku, Pak. Saya sudah berapa kali mengatakan di sini, nabi itu banyak, Pak. Nabi-nabi KW itu banyak di Indonesia ini. Terakhir itu kan yang mengaku siapa di Sumatera itu, Pak? Ajaran yang mana sholat itu bisa dijamak jumbo, Pak. Iya, jadi sholat isya bisa ditabung dalam satu sholat ini buat seminggu gitu loh. Ya, jadi ntar seminggu lagi gak usah sholat, cukup sholat satu malam itu, sholat zuhur. Kalau mau ikut ajarannya, boleh daftar. Daftarnya yang penting dibersihkan dulu dosanya nih. Iya, caranya gimana membersihkan dosa? Bayar dulu 50 juta per orang. Tuh, ke ustazahnya. Ustazah, Pak. Nabinya tuh ustazah. Ya, ustazah pakai cadar, nggak mau dibuka tuh cadarnya tuh. Karena takut ketahuan, pengikutnya nggak ada yang pakai cadar, begitu. Kemudian kalau mau berzina pun boleh, tapi bayar, begitu. Bayar, nanti boleh nabung, gitu ya, begitulah, nauzubillah ya. Itu banyak itu terakhir kemarin. Dan ada juga, saya udah sering cerita mungkin di Garut itu, Pak ya, ada Nabi Sensen, Pak. Nabanya juga nggak Arab pisan ya, Nabi Sensen gitu loh. Iya, Nabi Sensen kayak counter HP kalau salah, Pak ya. Itu Nabi Sensen diangkat jadi nabi, Pak, pada tahun 2010 dengan materai 6.000, Pak. Dulu kan belum ada materai 10.000. Ya, dengan materai 6.000 jadi nabi dan rasul. Pengikutnya 1.000 orang di Garut, bukan main-main. Pengikutnya sampai 1.000 orang. Makanya MUI ketika datang ke sana sulit, Pak, di backing terus ya sama mereka-mereka itu. Akhirnya berhasil masuk tembus ke rumahnya, dan Masya Allah, Pak ya, mukanya juga nggak ada aura-aura nabinya, Pak. Ya, begitulah mukanya. Biasa saja gitu loh, pakaiannya biasa. Kemudian begitulah. Kemudian akhirnya ketika ngobrol dalil dan segala macam repot, nggak bisa jawab, ya nggak bisa jawab. Akhirnya diminta untuk taubat-taubatan nasuha oleh MUI, oleh Kemenak, dan ya mudah-mudahan betul-betul taubat ya, dan juga pengikutnya, begitu. Itu yang repot. Kenapa? Karena mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian ada juga Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini betul sama, Pak, sahabat Nabi Muhammad SAW di awal-awal keislamannya. Tapi karena dirinya ingin menyelamatkan keislamannya, hijrahlah Ubaidillah bin Jahsy ke Habasyah. Akan tetapi karena cintanya terhadap minuman keras, terhadap khamr, itu tidak bisa dihilangkan. Akhirnya Ubaidillah bin Jahsy terus minum minuman keras tuh di Habasyah. Minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan pada saat mabuk itulah ternyata kematian datang menjemputnya. Dan dia mati dalam keadaan murtad. Ya, nauzubillah. Oleh karena itu, orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala urusan hidupnya, dunia akhiratnya kepada Allah. Tentunya dengan dibarengi ikhtiar dan doa. Ada tidak sahabat-sahabat yang mana di awalnya ini betul-betul membenci Islam, memerangi Rasulullah, tapi ternyata wafatnya husnul khotimah, menjadi ahli surga? Ada tidak? Oh, banyak ya. Umar bin Khattab salah satunya. Tapi ternyata, Pak, ada kekhususan yang Allah siapkan untuk beberapa orang, untuk beberapa manusia. Ya, kita ambil contoh lah pada sahabat Usyairim bin Abdul Ashhal, Pak. Usyairim bin Abdul Ashhal ini yaitu orang yang masuk Islam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamnya belum 24 jam. Bahkan masuk Islam ketika di waktu duha, belum datang waktu zuhur, dirinya sudah wafat husnul khotimah, Pak. Belum pernah sholat, tapi wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa disebut husnul khotimah? Karena ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung turun perintah berperang.
Dan ketika berperang ternyata Usyairim bin Abdul Ashhal menjadi salah satu yang syahid di medan perang. Masya Allah. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan ini manusia yang tidak pernah menaruh jidatnya ke atas muka bumi untuk bersujud kepada Allah, tapi menjadi ahli surga. Tuh, Masya Allah. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Tapi kan ini orang-orang pilihan. Nggak semuanya bisa seperti itu. Kita tidak tahu ikhtiarnya Usyairim bin Abdul Ashhal seperti apa, begitu ya. Sebagaimana sahabat-sahabat yang boleh jadi tidak terkenal, tapi selalu memasrahkan segala urusan kepada Allah. Contoh Julaibib. Pernah dengar Pak, Julaibib Pak? Sahabat Nabi Muhammad, tidak terkenal ya sama kita juga ya. Kita nggak kenal sama Julaibib. Kita kan kenalnya Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Tapi ada ternyata nama sahabat yaitu Julaibib Pak. Julaibib ini Pak, Bu, Julaibib ini Masya Allah ya, tidak ganteng, tidak kaya juga, hitam iya, ya pokoknya mah nggak SNI lah gitu ya. Tapi keinginannya ingin menikah. Dan setiap menikah belum sempat ngetuk pintu rumah, sudah diintip oleh orang rumah yang di dalamnya, pasti akan keluar jawaban mohon maaf tidak menerima lamaran. Belum ngomong udah ditolak Pak. Apa nggak sakit itu Pak? Baru ngomong assalamualaikum, mohon maaf tidak menerima lamaran. Karena orang ngerti, Julaibib kalau datang pasti mau ngelamar anak saya nih, begitu. Rugi banget kan begitu ya. Udah mah bebet bobotnya tidak ini kan gitu ya. akhirnya Julaibib sedih Pak. Ketika sedih datanglah kepada Nabi Muhammad SAW, bercerita kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini pengen nikah ya Rasul, tapi nggak mau orang sekampung nikahin anaknya kepada saya. Bagaimana ya Rasulullah? Ya sudah kalau begitu kamu datangi rumah si fulan, kemudian sampaikan bahwasanya ini perintah dariku, nikahi si fulan. Dan ternyata rumah si fulan ini adalah rumah yang punya anak, yang mana anaknya ini adalah kembang desa Madinah Pak. Wanita cantik di Madinah Pak. Datanglah Julaibib ke rumahnya. Sama jawabannya Pak. Lebih kaget lagi. Loh, kok berani-beraninya Julaibib melamar bunga desa? Kan gitu ya. Kemudian Julaibib mengatakan apa? Ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kalimat tersebut, Pak, putrinya yang di dalam kamar karena takut bertemu dengan Julaibib, buru-buru langsung keluar mengatakan apa? Kalau ini memang perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Kami akan taat atas perintahnya dan aku siap menikah dengan dirimu. Tuh, ya. Jadi dalam syariat itu, Pak, kalau sudah Allah perintahkan, Allah larang, rumusnya cuma satu. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kalau ngerjain syariat jangan banyak tapinya, jangan banyak syaratnya. Saya mau bersedekah tapi kan saya masih miskin. Nggak usah berpikir seperti itu. Sedekah saja sudah ya. Saya mau berjuang tapi kan saya masih lemah. Berjuang saja. Insya Allah Allah yang menguatkan. Begitu. Kemudian kembali ke Julaibib. Julaibib akhirnya menikah dengan wanita pujaannya, wanita yang diharap-harapkannya. Di hari pernikahannya, ternyata lagi-lagi baru saja selesai qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkurin. Saya terima nikahnya dan juga kawinnya Fulanah binti Fulan ya, dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Tiba-tiba turunlah perintah untuk berperang. Ya, datang perintah di medan Uhud. Kemudian ternyata Julaibib ikut berperang. Berkata kepada istrinya, ada perintah dari Allah dan Rasulullah untuk berperang, mohon maaf aku harus meninggalkanmu. Baru selesai akad Pak, baru selesai resepsi, boleh jadi masih nerima amplop itu ya kalau kita mah ya. Iya masih nungguin tamu datang gitu ya, konsumsi masih banyak, tiba-tiba ada perintah berperang, dilepas Pak. Pakaian pernikahannya dilepas, kemudian langsung mengambil senjata untuk berperang, pergi bersama Rasulullah SAW, dan ternyata Julaibib menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang gugur di medan perang, Pak. Gugur di medan perang, Pak. Dan pada saat selesai peperangan, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Ditanya oleh Rasul SAW, hal faqadtum ahadan? Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami kehilangan si fulan. Tidak disebutkan Julaibib. Nabi Muhammad berkata lagi kedua kalinya, hal faqadtum ahadan?
kalian kehilangan seseorang? Tidak. Dijawab lagi oleh para sahabat, iya ya Rasulullah, si fulan. Tetap nggak disebut Julaibib, nggak terkenal Pak. Ya. Kemudian akhirnya ketiga kali Nabi Muhammad bertanya, hal faqadtum Julaibiban, kalian kehilangan Julaibib? Tidak. Dilihat kanan kiri, betul ya Rasulullah, kami kehilangan Julaibib. Tadi Julaibib syahid di medan perang. Kalian tahu tidak, kata Nabi Muhammad SAW, kalian tahu tidak siapa Julaibib? Tidak ya Rasulullah, Julaibib adalah huwa minni wa ana minhu. Nanti Julaibib di surga satu pangkuan dengan diriku. Tuh. Masya Allah Pak, tidak terkenal di penduduk dunia Pak. Boleh jadi tampilannya biasa saja, tapi ternyata Allah muliakan. Nanti Julaibib di surga satu pangkuan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pun Julaibib, sahabat yang kita kenal, yaitu Bilal bin Rabah Pak, budak yang hitam, yang mana tidak ada mulia-mulianya Pak, dihina, disiksa oleh orang-orang Arab. Ternyata sendalnya sudah mendahului dirinya di dalam surga. Tuh. Ya, makanya sampai-sampai disebutkan kam mim masyhurin fid dunya majhulun fis sama, wa kam mim masyhurin fis sama majhulun fid dunya. Berapa banyak orang-orang yang terkenal di dunia tapi tidak dikenal oleh penduduk langit Pak. Dan berapa banyak orang-orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di dunia. Ya, kalau kita pengennya di mana Pak? Dikenalnya di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat dua-duanya ya. Pokoknya cita-cita tinggi lah, terkenal di dunia, mati masuk surga kan begitu ya. Ya mudah-mudahan ya, amin lah ya. Begitu. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Mereka ini ya orang-orang yang syahid fisabilillah, orang-orang yang dijamin surganya adalah orang-orang yang terkenal dengan tawakalnya Pak. Tawakalnya begitu tinggi, segala urusan dunia ini Pak dipasrahkan kepada Allah apapun hasilnya, baik itu sedikit atau banyak, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya tim yang hebat, yang kuat ataupun yang biasa-biasa saja, tetap bertawakal kepada Allah. Jabatannya mau rendah, mau kecil, mau tinggi, hartanya mau sedikit atau berlimpah, tawakalnya tidak pernah hilang. Semuanya ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tenang dan tawakal kepada Allah. Dalam surah Taubah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Orang beriman itu yakin dengan apa yang terjadi pada dirinya itu pasti takdir dari Allah. Tingkatan tertinggi orang beriman adalah saat ridho dengan takdir Allah Pak. Bu, halo? Bu Ibu, ada tidak di belakang? Ada ya? Ibu sudah ridho belum dengan takdir Ibu? Ridho. Maka kalau ridho jangan gampang marah sama Bapak ya. Kalau iya, diam di rumah, nggak ikut jalan-jalan sama Bapak, ya udah ridho saja sama takdir Allah kan ya. Karena banyak hari ini, mohon maaf sekali bahwa Bapak yang pernah cerita ke saya, ini istri saya Ustadz. Kalau ikut pengajian, ini sehari kayak minum obat. Sehari 3 kali, dari pagi, siang sampai sore. Tapi tidak ada yang berubah kecuali cicilannya. Dan tidak ada yang nambah kecuali pakaiannya, kan gitu. Karena kan biasanya kalau ibu satu pengajian warna biru, satu merah kan begitu ya. Dan lisannya ini Ustadz, ini Masya Allah pandai sekali memilih kata-kata, kalimat-kalimat yang langsung nyakitin suami tuh ya. Kan kadang-kadang suami tidak cerita sama istri ya, karagok mungkin nggak enak ya, komunikasinya mungkin tidak baik sehingga tidak cerita begitu. Kenapa seperti itu? Boleh jadi istrinya tidak ridho terhadap suaminya. Ya, boleh jadi kebalikannya juga, suaminya tidak ridho terhadap istrinya. Kalau sama-sama ridho, maka akan bertawakal kepada Allah dengan cara apa? Mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong lembutkan hati istriku. Tolong baikkan suamiku agar mau menerima takdir-Mu ya Allah. Karena tingkatan tertinggi orang beriman adalah ridho terhadap takdir Allah. Dan ada yang lebih tinggi lagi dari ridho terhadap takdir Allah, apa itu? Yaitu mencintai takdir tersebut. Bisa nggak Pak kita mencintai takdir Allah Pak? Ini kita sakit Pak, misalnya Pak. Saya saja Pak, ini pakai kacamata kan baru 2 tahun ini.
Dan ternyata luar biasa, saya baru tahu kacamata saya yang kanan ini minus 3,5, yang ini 2,5 nih. Makanya kalau bawa mobil dari dulu kok burem, saya selalu nyalahin kaca mobil aja Pak. Ini mobil banyak jamurnya ini. Ini mobil kaca filmnya nggak beres ini. Taunya kaca mata saya, mata saya ternyata yang minus ya begitu. Tapi ketika kita diberikan sakit lama ya tidak sembuh-sembuh misalnya, dan kita ridho terhadap takdir Allah, sesungguhnya setiap penyakit itu akan bernilai apa? Pengguguran dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini sakit matanya, sakit badannya, setiap detik itu pengguguran dosa-dosa Pak. Ya, ini kita nih yang pakai kacamata nih, minusnya, plusnya atau silindernya, setiap detiknya adalah penggugur dosa mata-mata kita, begitu. Jadi bersyukur dan bersabar, bertawakal saja kepada Allah. Ini mah takdir dari Allah, saya sakit hari ini, ya takdir dari Allah. Saya misalnya punya rezekinya cuman segini, punya rumah cuman segini, punya kendaraan yang ini, sudah ya itu adalah bentuk tawakal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ya dalam sebuah hadis dikatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khisaman wa taruhu bitanan. Ini hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Mereka mah nggak berangkat kantor Pak, nggak beli makanan di toko, di warung enggak ya, ke Indomaret juga enggak kan begitu ya. Tapi ternyata pulang bisa dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena tawakalnya. Jangan pun burung Pak ya, bayi saja yang nggak ngerti apa-apa di dalam kandungan Pak ya, itu rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari ini orang-orang yang sibuk memikirkan hari esok, hari masa yang akan datang. Aduh bagaimana nanti ya, kira-kira saya bisa seperti ini tidak, saya masih bisa makan tidak, uang saya cukup tidak untuk masa tua. Kenapa? Sudah khawatir ya, sudah khawatir dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu tidak pernah khawatir dengan takdir Allah. Apapun yang menimpa dirinya itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti itu yang terbaik. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mubarak, dan juga Umar bin Khattab begitu ya. Ini dari Nabi Muhammad juga Pak ya. Ada sebuah kalimat yang ringkas tetapi syarat makna dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalimat ini Pak mengandung pahala, penggugur dosa-dosa, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa yang kata Nabi Muhammad sampaikan? Yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silahkan Pak, ini dipakai zikir. Ini adalah tabungan yang bernilai surga di sisi Allah. Bahkan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, karena ia merupakan simpanan pahala yang berharga di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, begitu ya. Kemudian ada juga yang sering kita baca mungkin doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kan minimal ini Pak ya. Kan ada juga doa yang lain, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang versi panjangnya. Nah, kalau versi yang gampangnya minimal baca ini saja ketika naik kendaraan, apapun itu, sepeda atau jalan kaki atau naik motor, naik mobil, naik angkot. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketika keluar rumah membaca zikir Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam segala keperluanmu, dan dijaga dari sebuah keburukan, sehingga setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa Pak. Kalimat yang ringkas Pak ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi kata malaikat Pak ya,
hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dijaga oleh Allah. Masya Allah. Ya. Dan fadilah tawakal sendiri kita bisa lihat minimal itu ada 5 yang saya kumpulkan. Sebenarnya banyak ya fadilah tawakal itu. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan jiwa dalam surah Ibrahim ayat 11 dan 12. Mendapatkan kecukupan rizki dalam hidup, surah At-Talaq 2-3 tadi tuh yang kita bacakan di awal-awal. Kemudian mendapatkan keselamatan hidup, mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk berjuang di jalan Allah, surah An-Nisa ayat 84. Dan terakhir mendapatkan kesabaran, surah An-Nahl ayat 41 dan 42. Kita lihat ayat-ayatnya ada di sini, surah Ibrahim ayat 11 dan 12. Kita lihat di kalimat akhir ayat ke-11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Begitu. Orang beriman akan tenang jiwanya, akan tenang pikirannya karena semua urusan sudah ada di genggaman Allah. Kemudian yang ayat ke-12-nya juga sama, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Begitu. Yang kedua, mendapatkan kecukupan rezeki dalam hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, ya. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Siapa? Yaitu orang yang bertawakal kepada Allah dan Allah cukupkan hidupnya. Kemudian mendapatkan keselamatan hidup, ya, bagi orang-orang bertawakal, surah Al-Anbiya 69 dan 70. Siapa ini contohnya? Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ketika bertawakal kepada Allah, maka Allah turunkan firman-Nya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api. Jadi api yang membakar Nabi Ibrahim itu, Pak, dalam sejarah dicatat selama 3 hari 3 malam itu apinya nggak padam, Pak. Bahkan ketika ada burung yang lewat dan hanya terkena asapnya, pasti burung tersebut akan mati. Saking besarnya itu api yang dibuat oleh Namrud. Untuk apa? Untuk membakar sekelas Ibrahim saja. Buat apa sih ya pemimpin saat itu membuat api yang begitu besar untuk membakar Ibrahim? Cuman pengen buat ditampilkan kepada rakyatnya saja. Aku ini orang hebat, aku ini Tuhan, aku ini orang yang luar biasa. Tidak boleh ada yang macam-macam dengan diriku. Dibuatlah tumpukan api yang membukit seperti gunung, begitu. Kemudian yakin bahwa saya dengan api ini akan membakar Ibrahim. Tapi ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarnya ayat surah Al-Anbiya ayat ke-69. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin. Pertanyaannya, kalau dingin masih bisa mematikan tidak? Masih bisa, Pak. Ya. Orang kedinginan ada yang masuk angin nggak? Ada yang menggigil, ada yang mati di Gunung Everest misalnya kan begitu ya. Karena saking kedinginan ya, bahkan neraka saja terdapat 2 cuaca. Yang pertama panas, yang kedua dingin, Pak. Dan dua-duanya menyiksa. Pernah waktu itu saya di Madinah, Pak, dinginnya itu sampai 5 derajat. Itu Masya Allah, kulit kita tuh kering, gatal-gatal sampai luka, Pak. Itu jaket, udah sorban, udah ini, kan masih ada telinga yang kedinginan. Bibir pecah-pecah kan begitu ya, kaki udah pakai kaos kaki tetap tembus. Itu baru dinginnya dunia. Apalagi dinginnya neraka, na'udzubillah. Dan ini ternyata ada api yang bersifat dingin, tapi dinginnya tidak membunuh. Kenapa? Karena Allah tambahkan wasalaman itu, Pak. Ya narukuni bardan wasalaman, jadi dingin tapi menyelamatkan gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim gak kedinginan di dalam api tersebut. Ala Ibrahim begitu ya. Ini biasa dipakai, Pak, sama orang-orang yang pengen punya ahli kebal, Pak. Yang orang-orang pengen punya ahli kebal nih, kebal dibacok, kebal dibakar, zikirnya ini mereka, Pak, ya. Tapi nggak usah diikutin, ya. Ya narukuni bardan wasalaman ala, sebutin nama orangnya, biasa begitu tuh, ya. Jadi musyrik, Pak, syirik ini. Misalnya ya narukuni bardan wasalaman ala Soleh gitu ya, ala Junaidi misalnya, biar Pak Junaidinya kebal baca ayat ini, biasanya begitu ya, bagi orang-orang yang salah memahami ayat Al-Quran. Jangan lah ya. Kemudian ayat ke-70-nya,
wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Begitu. Kemudian yang keempat, mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk berjuang di jalan Allah. Surah An-Nisa ayat ke-84. Begitu. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Begitu ya. Jadi kalau sudah semangatnya karena Allah, apapun rintangannya pasti ditinggalkan, Pak. Kenapa orang-orang yang meninggal dunia itu merasa sakit ketika sakaratul mautnya? Karena cinta terhadap dunia begitu besar. Ketika cinta dunia terhadap dunia begitu besar, maka Allah preteli cintanya itu satu persatu ketika sakaratul maut sehingga sakit. Seperti ditebas pedang ribuan tebasan, kan begitu ya. Karena cintanya terlalu banyak. Cinta terhadap handphone, cinta terhadap mobil, cinta terhadap harta, cinta terhadap tanah, terhadap dunia dan lain sebagainya. Diambilin satu-satu itu ketika sakaratul maut, makanya sakaratul maut itu sakit, Pak. Dan akan ada orang yang tidak merasakan sakaratul maut. Siapa? Itu orang yang berjihad, syahid fi sabilillah. Orang yang wafat syahid itu, Pak, tidaklah mereka merasakan sakaratul maut kecuali seperti digigit semut, Pak. Tuh. Kenapa? Karena saat mereka berjihad kan mereka meninggalkan dunia di belakang, Pak. Sudah tidak peduli itu hartanya, bahkan dirinya saja rela dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang meninggal dunia dengan penuh kecintaan terhadap dunia, maka sungguh nanti matinya pasti dalam keadaan sangat menyakitkan karena dicabut oleh Allah. Kenapa orang-orang meninggal dunia itu sering sekali matanya melihat ke atas, Pak? Halo, Bu. Pernah lihat nggak orang meninggal dunia lihat matanya ke atas? Tidak ke kanan, ke kiri, nengokin kita, saya mati dulu ya, gitu. Enggak ya? Enggak. Pasti menegangkan dan melihatnya ke atas. Karena itulah tatapan terakhirnya, pemandangan terakhirnya ketika dia melihat dunia, Pak. Dia ambil ruhnya, kan berurutan, Pak, dari kaki ditarik begitu ya, sampai terakhir dicabut ruhnya itu, itulah dia melihat ruhnya sedang diambil oleh para malaikat. Kalau ruhnya ini orang beriman, maka malaikat yang duduk sejauh dia memandang, Pak, ya, itu adalah malaikat yang baik-baik, membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Tapi ketika orang buruk, orang kafir yang meninggal dunia, maka nanti malaikat yang buruk datang dan sejauh dia memandang, sebanyak itu pula malaikat duduk untuk menjemput dirinya sambil membawa karung ataupun kresek ataupun kantong dari kulit untuk memasukkan ruhnya ke dalam kantung tersebut. Itu orang-orang kafir ataupun orang yang zalim, begitu. Makanya lagi-lagi kalau Bapak dan Ibu melihat orang-orang meninggal dunia dalam tidur, waktu tidur ataupun ketika di rumah sakit, pasti melihatnya ke atas sambil memejamkan mata, begitu. Ada yang melotot ke atas, buru-buru dipejamkan matanya, begitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia tidak bisa ditutup matanya, diusahakan tutup matanya, Pak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ternyata buka lagi, jangan kabur, Pak ya. Ngeliat, Allah, kaget gitu ya. Tutup lagi pelan-pelan. Kalau masih nggak bisa juga, ya pakai apa gitu ya. Biasanya ditutup ya, pakai mungkin ke apa sih? Kayak solatif begitu ya, untuk menahan matanya supaya tidak terbuka begitu. Kemudian yang kelima, mendapatkan kesabaran. Surah An-Nahl ayat 41 dan 42. Wallazina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allazina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu arti-artinya, Pak ya. Nah, kemarin atau hari ini kita masih di bulan Muharram. Kemarin kita sudah mengerjakan puasa Asyura, kan gitu. Pertanyaan saya, Pak, kenapa disebut Asyura? Bukankah setiap bulan itu ada tanggal 10? Betul? 10 Ramadan, 10 Zulhijjah, 10 Rajab. Tapi khusus di bulan Muharram, ini disebut Asyura, hari yang ke-10. Ada yang tahu tidak jawabannya? Saya minum dulu nih, Pak. Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu boleh pulang duluan lah, Pak. Tidak ada yang tahu?
Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari fi Syarhi Sahih Imam Bukhari mengatakan kenapa ataupun alasan kenapa tanggal 10 Muharram disebut 10 Asyura, ini alasannya Pak. Ya, karena ada 10 kebaikan, keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabinya. 10 Asyura yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh dengan selamat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari air, ya. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari api. Pada tanggal 10 Muharram juga. Selamatnya Nabi Ibrahim dari siksa Namrud berupa api yang membakarnya. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara karena fitnah pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan setelah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya pun tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat. Yang ketika itu dalam catatan sejarah kaum Bani Israel yang ikut lari dengan Nabi Musa itu ada sekitar 500.000 orang, Pak. Dikejar sama Fir'aun. Ya, sampailah di Laut Merah. Pada saat itu Nabi Musa sudah tidak tahu mau ngapain lagi. Tawakal Nabi Musa kepada Allah, kemudian turun wahyu apa yaitu pukulkan tongkatmu ke atas batu, ke atas lautan, nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata terbelah dua lah lautan menjadi tempat larinya Nabi Musa dan juga Bani Israel. Tapi ternyata Fir'aun tidak. Fir'aun masuk ke tengah lautan. Pada saat itulah Fir'aun ditimpa oleh air laut yang begitu luar biasa. Bahkan lagi-lagi Pak, dalam sebuah kitab dikatakan Fir'aun itu 70 kali bertobat pada saat itu Pak. Fir'aun minta kepada Allah untuk diselamatkan pada saat itu. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. 70 kali Fir'aun bertobat, tapi ternyata sudah terlambat. Kenapa? Karena ruhnya sudah berada di tenggorokan. Ada dua waktu tobat tidak akan diterima. Pertama ketika ruh berada di tenggorokan, kedua ketika hari kiamat sudah datang. Nanti itu orang-orang yang akan meninggal dunia ataupun hari kiamat itu ngerti Pak, ini hari kiamat. Ini saya mau meninggal dunia nih. Ada yang bersedekah macam-macam, ada yang membaca Quran banyak-banyak, sudah tidak diterima, sudah ditutup pintu atau catatan amalan manusia. Begitu. Kemudian Nabi Yakub sembuh dari butanya. Nabi Yakub buta selama puluhan tahun ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yakub orang tuanya Nabi Yusuf gitu. Ketika tahu Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal mau diceburin ke sumur kan gitu ya. Nabi Yakub mulai menangis dan tangisannya membuat dirinya buta. Setelah itu Nabi Yakub pun sembuh dengan apa? Dengan dititipkannya gamis Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Seketika itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 lahir Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Dan yang ke-10 terakhir adalah Nabi Muhammad diberi kabar gembira untuk umatnya, bagi siapa yang berpuasa 1 hari maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Inilah 10 alasan kenapa hari Asyura begitu spesial. Kemarin hari apa? Berarti hari Jumat ya? Apa Kamis di sini? Jumat ya, hari Jumat tanggal 10 Muharram itu begitu spesial karena ada ampunan yang bernilai 1 tahun yang telah lalu. Ini disampaikan oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari fi Syarhi Sahih Imam Bukhari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.